Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian bersama Ibu Sani akan belajar tentang keberagaman budaya dan sosial untuk mata pelajaran PKN tema 3 kelas 5. Apakah kalian sudah siap? Pastikan kalian menyimak video ini ya. Nah, untuk tema kali ini, tema 3, kita akan belajar tentang keberagaman budaya dan keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Tapi kita membahas keberagaman budaya dulu ya. Yang pertama, keberagaman budaya daerah. Budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia. Jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia meliputi upacara adat, alat musik tradisional, baju adat, rumah adat, tari daerah, dan lagu daerah. Wah, banyak sekali ya jenisnya. Oke, yang pertama keberagaman upacara adat yang ada di Indonesia. 1. Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman yang dilakukan oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan. 2. Upacara adat Ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang dilaksanakan di Bali. 3. Yaitu upacara adat Sekaten, dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo untuk memperingati Maulid Nabi. Ada juga upacara adat Tabuik dari Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad Hussein bin Ali. Dan ada upacara adat Tedak Siten di daerah istimewa Yogyakarta yang dimana bayi pertama kali menginjakan kaki di tanah. Selanjutnya upacara adat Kasodo yang dilaksanakan oleh suku Tengger yang hidup di lempengan Gunung Bromo, Jawa Timur, merupakan upacara adat ritual untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Selanjutnya, upacara adat Pasola yang dilaksanakan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yaitu upacara perang adat. Dan ada juga upacara adat Serentaun yang dilakukan oleh suku Sunda di Jawa Barat untuk ucapan syukur atas panen yang berlimpah. Yang kedua, keberagaman alat musik daerah. Contohnya, kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua dan Maluku, saluang dari Sumatera Barat. Yang ketiga, keberagaman rumah adat di Indonesia. Contohnya, tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan, rumah Honai dari Papua, rambu gadang dari Sumatera Barat, rumah kebaya dari Betawi dan dari Jakarta, dan rumah Nuwo Sesat dari Lampung. Selanjutnya yang keempat yaitu contoh keberagaman tari tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari gantar dari Kalimantan Timur, menceritakan tentang orang-orang menanam padi. Tari kancet papatai dari Kalimantan Timur, menggambarkan orang sedang berperang. Selanjutnya, tari reog dari Ponorogo, Jawa Timur, tari kuda lumping dari Jawa Tengah, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tari klono topeng dari Cirebon, Jawa Barat, tari serampang 12 dari Sumatera Utara, tari merak dari Jawa Barat, baksa kembang dari Kalimantan Selatan, tari payung dari Sumatera Barat. Wah, ternyata banyak juga ya keberagaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita wajib melestarikan dan bangga terhadapnya. Dari contoh-contoh keberagaman budaya tadi, kalian dapat mengerti bahwa budaya satu dengan budaya lainnya itu adalah berbeda. Namun, walaupun berbeda, kita memiliki pemersatu keberagaman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemersatu keberagaman tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia.
Budaya-budaya daerah yang sudah kita saksikan tadi, jika kita kumpulkan dari budaya satu dengan budaya lainnya dan kita gabungkan, maka akan membentuk kebudayaan nasional. Sehingga bisa kita katakan bahwa kebudayaan nasional berakar dari budaya-budaya daerah. Kebudayaan nasional tersebut memiliki manfaat bagi kita semua loh. Yang pertama, menjadi harta kekayaan bangsa. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan jabarkan manfaat keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, menjadi modal kekayaan bangsa. Semakin beragam budaya, bisa kita katakan bahwa bangsa tersebut semakin kaya. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Meski budaya dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, tetapi jika kita kumpulkan maka akan membentuk kebudayaan nasional untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, menjadi jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal karena keberagaman budayanya di dunia internasional. Yang keempat, modal promosi pariwisata. Keunikan dari budaya-budaya daerah akan menarik kedatangan para turis asing maupun lokal. Yang kelima, dengan adanya peningkatan bidang pariwisata, maka pendapatan devisa negara akan bertambah. Yang keenam, dengan adanya keberagaman budaya, maka akan menjadi sumber pengetahuan bagi dunia. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya, kita wajib bangga. Nah, dari berbagai manfaat dari keberagaman daerah, tentunya membuat kita harus bertanggung jawab untuk melestarikan kesenian daerah tersebut. Bagaimana cara melestarikan kesenian daerah? Yang pertama, mengadakan festival kesenian secara berkala, bisa sebulan sekali maupun setahun sekali. Yang kedua, mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media, bisa media cetak, poster, ataupun sosial media. Yang ketiga, berlatih kesenian daerah. Dan yang keempat, mendokumentasikan pertunjukan kesenian daerah. Dengan mendokumentasikan pertunjukan tersebut, maka makna dari pertunjukan daerah tersebut tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman sosial. Keberagaman sosial yang dimaksud adalah meliputi pekerjaan, bidang kegiatan sehari-hari, dan tata cara pergaulannya. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, kondisi geografis berupa kepulauan. Indonesia terdiri dari banyak pulau, pulau kecil maupun pulau besar. Tentunya, kehidupan masyarakat di pulau satu dengan pulau lainnya berbeda, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis diapit oleh dua benua. Yang ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Ada daerah tertentu yang masih sulit dalam hal transportasi dan komunikasi, yang menyebabkan kondisi masyarakat setempat dengan masyarakat yang lancar transportasi dan komunikasi itu berbeda. Dan yang keempat, mudahnya masyarakat menerima perubahan. Walaupun di dalam masyarakat terdapat banyak sekali perbedaan di antara satu daerah dengan daerah lainnya, kita harus mengedepankan kerjasama. Nah, apa arti pentingnya kerjasama? Yang pertama, mempererat kerukunan dan persaudaraan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pekerjaan akan menjadi ringan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisien bekerja. Dan yang kelima, menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa pekerjaan yang harus kita kerjakan oleh seorang diri maupun bekerja sama. Bekerja seorang diri pastinya juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, kemampuan bekerja meningkat. Ketiga, lebih mandiri.
Dan yang keempat, dapat belajar dari kesalahan. Namun, bekerja seorang diri juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mudah lelah, karena pekerjaan kita harus lakukan seorang diri. Yang kedua, selesai lebih lama. Ketiga, tidak ada bantuan dari orang lain. Keempat, kesulitan harus dipecahkan sendiri. Selain bekerja sendiri, ada juga pilihan untuk bekerja dalam kelompok. Untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan kerjasama, kelebihannya yaitu yang pertama adalah tujuan akan cepat tercapai, yang kedua pekerjaan jadi ringan karena dikerjakan sama-sama, dan yang ketiga menumbuhkan sikap peduli dan gotong royong. Kelemahan bekerja dalam kelompok, yang pertama, mengambil keputusan bersama-sama bisa berlarut-larut karena banyaknya pendapat di dalam kelompok. Dan yang kedua, kemungkinan ada yang hanya menunggu hasilnya saja tanpa mau terlibat dalam pekerjaan kelompok. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Oke, kalian sudah selesai belajar PKN untuk tema 3 kelas 5. Terima kasih sudah menonton. Ibu Sani pamit undur diri. Bye-bye.